Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian semua. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat melaksanakan sholat isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat taraweh secara berjamaah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita melalui jalan yang hak, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita juga dapat mengetahui antara yang hak dan yang batil, yaitu melalui Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah tentunya adalah hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu yang berupa perintah, kemudian berupa larangan, baik itu kemudian penetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masuk ke Ramadan di hari ke-4 ya. Alhamdulillah, kita kali ini akan menyampaikan salah satu materi yang berkaitan dengan sejarah atau sirah ya. Yang mau saya sampaikan di sini adalah sirah yang berkaitan dengan Andalusia. Andalusia itu kalau sekarang kita lihat di peta, itu masuk wilayah Spanyol dan juga sebagian wilayah Portugal. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau kita berbicara mengenai Spanyol, mungkin sudah tidak asing lagi buat kita semua, karena kebanyakan di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang ngefans dengan sepak bola, terutama di benua atau di wilayah Spanyol itu sendiri ya. Saya yakin di sini teman-teman atau saudara-saudara semuanya banyak itu yang suka bola atau ngefans sama sebuah klub yang ada di perkompetisian sepak bola yang ada di Spanyol. Mungkin salah satunya adalah Madrid ya, Madrid dan Barcelona yang paling terkenal itu. Nah, sepeninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin kemudian dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, di masa Abu Bakar As-Siddiq, kepemimpinan beliau ini berfokus pada penumpasan aliran-aliran sesat, yaitu aliran sesat yang dibawa oleh nabi-nabi palsu. Salah satu nabi palsu yang kita kenal adalah Musailamah Al-Kadzab. Kenapa dikatakan kadzab? Karena dia itu berbohong, berdusta atas apa yang dia sampaikan kepada orang-orang. Nah, ini adalah prolognya ya. Prolognya itu adalah pengantarnya biar nanti kita itu tahu, oh ternyata perjalanan umat Islam
untuk sampai ke Andalusia itu seperti ini ya. Ternyata Islam itu lika-likunya itu seperti ini ya. Untuk sampai pada titik puncak itu seperti ini. Ternyata Islam itu yang awalnya itu hanya sedikit, ternyata bisa sebesar ini. Bahkan sampai kekuasaannya itu sampai runtuhnya kekuasaan Islam ya, pemerintahan Islam itu sampai runtuhnya Turki Utsmani. Itu di tahun berapa itu ya, saya lupa, itu di masa Perang Dunia Pertama. Bayangkan tuh dari Nabi Muhammad sampai di era Perang Dunia yang pertama, itu kekuasaan Islam Pak, luar biasa. Dan satu-satunya ya kekuasaan yang pernah berkuasa lama itu adalah Islam Pak. Salah satu-satunya Pak. Itu berabad-abad lamanya. Nggak cuma 1 abad, 2 abad, tapi berabad-abad. Langsung saja ya. Nah kemudian sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, kemudian tampuk kekuasaan umat Islam kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini fokus pemerintahan beliau adalah perluasan wilayah. Ada 2 peradaban besar ya, peradaban besar di masa Umar bin Khattab ya, yaitu peradaban Romawi dan Persia. Di mana sebelumnya tuh belum ada satupun ya peradaban itu yang berhasil mengalahkan utuh ya 2 peradaban ini. Akan tetapi di tangan kaum muslimin 2 peradaban ini berhasil dikalahkan ya. Walaupun kalau kita lihat dari jumlah pasukannya itu enggak sebanding sama sekali Pak. Pasukan muslim tuh itu bisa, kalau dibandingkan tuh mungkin bisa 1 banding 100 Pak. Bayangkan 1 orang lawan 100 orang. Atau enggak usah banyak-banyak lah, 1 orang lawan 20 orang aja lah. Nah kurang lebih seperti itu. Itu kaum muslimin tuh bisa mengalahkan 2 imperium besar ini, yaitu Imperium Persia dan Imperium Romawi. Kalau Imperium Persia sekarang kalau kita lihat di peta itu masuk wilayah Iran ya, Iran dan sebagian Irak ya. Ada juga yang mengatakan sebagian India. Nah kemudian kalau Romawi ya, itu wilayahnya masuk di wilayah Syam zaman dulu. Kalau zaman dulu itu Syam itu dikuasai oleh Romawi. Nah, salah satunya adalah Suriah, kemudian ada juga Yordania dan juga Palestina ya. Palestina juga masuk wilayah Syam yang ketika itu dikuasai oleh Romawi. Dan Mesir juga kalau tidak salah dikuasai oleh Romawi kalau tidak salah. Nah ketika itu di masa Umar ya, kekuasaannya itu membentang sampai ke wilayah Mesir. Nah kemudian sepeninggal Umar bin Khattab, kemudian tampuk kepemimpinan dilanjutkan oleh Utsman bin Affan ya. Jadi Umar bin Khattab itu wafatnya itu dibunuh oleh salah satu budak daripada orang Persia. Umar ini dibunuh, ditikam dari belakang ketika sholat subuh ya, sehingga Umar bin Khattab meninggal dunia. Nah ketika itu tampuk kekuasaannya kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah saudagar yang sangat kaya raya Pak. Bahkan dikatakan rekeningnya itu sampai sekarang itu masih ada, mengalir sampai sekarang, padahal beliau sudah wafat berabad-abad lamanya, sekitar 1600 tahun yang lalu atau 1400 tahun yang lalu ya kalau salah, kalau saya mohon dikoreksi ya. Nah, sampai kemudian di masanya Utsman ini ya, di akhir beliau ini juga dibunuh Pak. Wafatnya itu juga dibunuh, dan dibunuhnya itu di dalam rumah ya. Jadi rumahnya dikepung, kemudian Utsman dibunuh. Nah kemudian sepeninggal Utsman bin Affan ya, kemudian tampuk kekuasaan Islam ini diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib. Di masa Ali bin Abi Thalib ini terjadi banyak sekali fitnah Pak. Banyak sekali fitnah. Bahkan ketika itu Ali bin Abi Thalib ini sempat berperang dengan Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha ya. Sampai pernah berperang seperti itu. Nah, di zamannya Ali bin Abi Thalib itu ada 2 kepemimpinan, yaitu yang pertama dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian yang kedua yaitu dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kemudian nanti nama wilayah yang dikuasainya itu adalah dinasti Umayyah ya, dinisbatkan kepada orang tua mereka yaitu Umayyah ya. Nah kemudian sepeninggal
Ali bin Abi Thalib, maka kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh anak beliau yang bernama Hasan bin Ali. Nah, di masa Hasan inilah kemudian Hasan itu menyerahkan kepemimpinan seutuhnya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, dengan ketentuan bahwasanya jikalau nanti ya, Muawiyah bin Abu Sufyan ini meninggal dunia, maka tampuk kekuasaan umat Islam akan diberikan kepada umat Islam, bukan ditentukan oleh Muawiyah. Artinya besok kalau Muawiyah itu meninggal dunia, yang nanti akan menentukan untuk menjadi pemimpin selanjutnya itu adalah umat Islam, bukan Muawiyah. Nah, akan tetapi ketika Muawiyah bin Abu Sufyan ini meninggal dunia, maka sebelum Muawiyah itu meninggal dunia, Muawiyah itu sudah menunjuk anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah untuk menjadi pemimpin selanjutnya, Pak. Artinya pemimpin selanjutnya itu adalah anak keturunan dari garis keturunan Muawiyah bin Abu Sufyan. Sehingga karena hal inilah maka resmi berdirilah dinasti Umayyah yang ketika itu berada di wilayah Damaskus ya. Di Damaskus, yaitu di sekitar kalau tidak salah enggak di Damaskus ya. Tapi kalau tidak salah ya di Damaskus itu Muawiyah. Tapi kemudian kepemimpinan mereka itu berada di Kufah. Di kepemimpinannya itu kalau tidak salah itu berada di Kufah ya, pemerintahannya itu. Nah, kemudian karena hal itu maka salah satu dari cucu Nabi Muhammad yang bernama Husain itu tidak terima, karena perjanjian di awal bahwasanya besok kepemimpinannya itu yang akan memimpin selanjutnya itu adalah ditunjuk oleh kaum muslimin, tetapi Muawiyah tidak menunjuk kaum muslimin, Pak, untuk menjadi penunjuk sebagai pemimpin selanjutnya, tapi anaknya yang ditunjuk sebagai pemimpin. Sehingga ketika itu Husain bin Ali memerintahkan keponakannya yaitu Muslim bin Aqil untuk menegur mereka lah istilahnya, bahwasanya kepemimpinan mereka itu tidak sah. Akan tetapi di jalan ternyata Muslim bin Aqil ini dibunuh dengan kalau tidak salah disalib, Pak. Disalib itu oleh orang-orang Kufah itu, oleh pasukan ya, di Kufah itu pasukannya Yazid itu. Nah, kemudian setelah peristiwa itu kemudian ya Husain itu menyusul Muslim bin Aqil. Ternyata di perjalanan baru sampai di wilayah Karbala, beliau itu dihadang oleh pasukan Yazid, dan kemudian di situ terjadilah pembantaian yang luar biasa, Pak. Keluarga Nabi dibantai, keluarganya Nabi Muhammad dibantai, Pak, di situ. Dan ketika itu cucu Nabi Muhammad yang paling disayangi ya, yaitu Husain dan Hasan, tapi Hasan nggak ikut, Pak. Waktu itu Hasan kalau tidak salah sudah wafat duluan. Nah, itu Husain itu dipenggal, Pak, kepalanya. Bayangkan seorang cucu Nabi dipenggal. Nah, inilah yang kemudian menandai bahwasanya kepemimpinan Yazid bin Muawiyah ini penuh dengan kontroversi. Dan banyak yang menyalahkan bahwasanya Yazid ini adalah orang yang kafir. Ada yang sampai mengkafirkan, ada juga yang sampai ada yang mengatakan munafik dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Nah, kemudian sepeninggal Yazid bin Muawiyah ini, Yazid bin Muawiyah ini mempunyai seorang anak yang bernama Muawiyah ya. Jadi mbahnya Muawiyah, bapaknya namanya Yazid, anaknya namanya Muawiyah. Jadi Muawiyah punya bapak, Yazid punya anak namanya Muawiyah, dan Yazid punya anak juga namanya Muawiyah. Nah, begitu, kurang lebih seperti itu. Nah, di masa Muawiyah bin Yazid ini, Islam kembali kepada fitrah yang benar ya, karena sebelumnya itu terjadi banyak perselisihan, banyak terjadi kontroversi, sehingga di zamannya Muawiyah ini Islam kembali seperti kepemimpinan yang sebelumnya. Sampai kemudian di masa kekhalifahan yang selanjutnya, yaitu di masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ya, kekuasaan Islam itu sangat ditakuti oleh orang-orang Eropa, Pak. Artinya kekuatan Islam itu sudah sangat luar biasa, sampai kemudian Islam itu sampai di perbatasan antara Afrika Utara dengan Eropa. Ketika itu Islam itu berkuasa di wilayah Maroko. Nah, ketika itu ada beberapa panglima Islam yang sangat terkenal ya.
ataupun gubernur Islam yang sangat terkenal yang bernama awalnya dia ini memang panglima, tapi karena sudah berkuasa di sana akhirnya diangkat menjadi gubernur yang bernama Musa bin Nusair. Nah, Musa bin Nusair ini kemudian suatu ketika didatangi oleh salah satu raja Hispania namanya. Nah, raja Hispania yaitu yang dikenal dengan nama Raja Julian. Raja Julian ini melaporkan kepada gubernur Musa bin Nusair. Ketika itu Raja Julian ini beragama Kristen, agamanya Kristen. Dia melapor kepada Raja Julian, kepada Musa bin Nusair, bahwasanya di negaranya itu terdapat kezaliman yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh raja bangsa Visigot, ya. Karena memang waktu itu Andalusia atau Spanyol itu sedang dikuasai oleh bangsa Visigot. Jadi di sana itu ada dua raja, yaitu raja dari si penjajah, ya, kemudian raja dari penduduk tetapnya. Raja penduduk tetapnya itu adalah raja Spanyol yang bernama Julian, kemudian raja bangsa Visigot yang bernama Theodoric. Nah, bangsa Visigot ini menisbatkan mereka itu dengan istilah Vandal, ya. Sehingga ketika itu bangsa mereka itu disebut dengan bangsa Vandalusia. Sehingga nanti ketika Islam masuk, yang namanya Vandalusia itu kemudian berganti nama menjadi Andalusia, gitu kurang lebihnya. Nah, singkat cerita, ya, ketika itu Julian ini menceritakan bahwasanya terjadi kezaliman di wilayah Spanyol yang dilakukan oleh Raja Roderick. Bahkan sampai anaknya itu dinodai oleh Raja Roderick, Pak. Anaknya raja dinodai oleh raja penjajah, sehingga ketika itu meminta bantuan kepada kaum muslimin karena tahu kaum muslimin itu orangnya adil, bijaksana, dan amanah, sehingga Raja Roderick ini meminta bantuan kepada Musa bin Nusair. Nah, ketika itu Musa bin Nusair mengutus salah satu jenderalnya yang bernama Tariq bin Ziyad. Namanya adalah Tariq bin Ziyad. Nah, Tariq bin Ziyad ini diutus oleh Musa bin Nusair untuk membantu orang-orang Spanyol mengalahkan Raja Roderick dari Visigot. Ketika itu Tariq bin Ziyad membawa bala pasukan tentara, yaitu sekitar 7.000 kalau nggak sampai 12.000 pasukan, masuk ke Selat Gibraltar. Jadi Tariq bin Ziyad dari Maroko, kemudian di sini ada Spanyol dan Portugal. Nah, di sini ada selatnya. Antara Maroko dengan Spanyol itu ada selat, namanya Selat Gibraltar. Nah, nama Gibraltar ini diambil dari nama Jabal Tariq. Kenapa dinamakan Jabal Tariq? Karena ketika itu Tariq bin Ziyad pernah berlabuh di situ, sehingga dinamakan dengan Jabal Tariq. Dan orang-orang Spanyol itu istilah mereka terhadap Jabal Tariq itu adalah Gibraltar. Nah, sehingga ketika itu Tariq bin Ziyad sampai di sana, ketika itu ada yang unik dari Tariq bin Ziyad ini. Nah, Tariq bin Ziyad ini memerintahkan pasukannya untuk membakar kapal-kapal mereka. Sehingga ketika itu dibakarlah kapal-kapal milik pasukan Tariq bin Ziyad. Ini nanti kalau tidak sampai, nanti saya lanjutkan di lain waktu ya Pak ya, biar nggak kelamaan. Nah, intinya ketika itu Tariq bin Ziyad memerintahkan pasukannya, wahai pasukanku, kalau kamu ke belakang, kamu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kamu ke depan, kalau kamu mati syahid. Kalau kamu maju terus, kamu menang, kamu dapat kemuliaan, gitu. Nah, ketika itu alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin dengan terbunuhnya Raja Roderick itu. Karena zaman dulu Pak, orang itu kalau berperang, kalau misalkan rajanya itu mati kalah, maka ketika itu pasukannya itu akan kocar-kacir. Pasukannya akan kocar-kacir dan menyelamatkan diri masing-masing, sehingga pasukannya itu akan mengalami kekalahan. Nah, ketika itu pasukannya udah mengalami kekalahan, dan akhirnya yang berkuasa itu adalah yang menang itu adalah kaum muslimin. Dan ketika itu Raja Julian berterima kasih sepenuhnya terhadap kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin. Nah, mungkin hanya ini ya yang dapat saya sampaikan. Nanti insya Allah saya lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.